Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi IPS tentang kawasan ASEAN atau yang biasanya dikenal sebagai Asia Tenggara. Mengenal kawasan ASEAN. Jumlah penduduk ASEAN yang begitu banyak pasti memiliki potensi dan sumber daya manusia yang berperan mengembangkan potensi sumber daya alam serta menentukan pencaharian yang akan dijalankan negara tersebut. Secara geografis, ASEAN terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta benua Asia dan benua Australia. Batas-batas wilayah negara ASEAN di sebelah utara, dataran Cina, di sebelah timur, Samudra Pasifik, Indonesia, dan Papua Nugini. Sebelah selatan ada Indonesia dan Samudra Hindia. Di sebelah barat ada India dan Samudra Hindia. Itu secara geografis, batas-batas wilayah negara ASEAN. Pengaruh letak geografis ASEAN ada 4. 1. Banyaknya perdagangan di negara-negara ASEAN. 2. Beragamnya budaya yang masuk dan berkembang. 3. Potensi perikanan yang besar di perairan ASEAN. 4. Potensi pariwisata dari keberagaman budaya. Maksudnya seperti ini. Lokasi ini menjadikan Asia Tenggara sangat strategis, terutama dalam perdagangan. Dengan potensi ini, banyak kegiatan ekspor dan impor yang berlangsung di Asia Tenggara dan membuat tumbuhnya pelabuhan besar di Asia Tenggara seperti di Singapura, Tanjung Priuk, Jakarta, Port Klang, Malaysia, dan Ho Chi Minh City, Vietnam. Lokasi strategis ini menyebabkan banyak pedagang dan pelaut yang datang dan menyebabkan masuknya berbagai ajaran agama dan pengaruh budaya di Asia Tenggara. Sebagian besar penduduk di wilayah Myanmar, Thailand, Laos, dan Vietnam menganut agama Buddha dari aliran Theravada. Sedangkan di Vietnam, aliran Buddha, Mahayana, dan agama Katolik banyak dianut. Islam adalah agama mayoritas di Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Agama Kristen banyak dianut di Timur Timur dan Filipina. Sedangkan penduduk Singapura banyak menganut agama Buddha dan Konghucu. Keberagaman budaya dan agama ini menjadi potensi pariwisata dengan banyaknya peninggalan sejarah dan bangunan keagamaan yang menarik.
Misalnya di Indonesia terdapat Candi Borobudur dan Prambanan, sementara di Kamboja dapat ditemukan Angkor Wat. Lokasi di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik menyebabkan Asia Tenggara menjadi wilayah pertemuan arus laut. Ini yang membuat wilayah Asia Tenggara kaya akan potensi perikanan. Nah, itu tadi adalah penjelasan pengaruh letak geografis ASEAN. Sekarang kita lanjut ke geologis. Secara geologis, kawasan Asia Tenggara berada di wilayah lempeng-lempeng tektonik yang aktif sehingga terjadi gempa. Kondisi geologis ini di ASEAN menyebabkan satu, memiliki wilayah dataran rendah. Umumnya, dataran rendah ini subur dan banyak dijumpai aliran sungai. Misalnya di Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. Mempunyai juga dataran tinggi. Banyak-banyak dijumpai di negara Indonesia, seperti Bukit Barisan, dataran tinggi Dieng. Di Laos, seperti dataran tinggi Boleven. Kondisi geologis ASEAN juga memiliki pengaruh wilayah pegunungan. Dijumpai di sepanjang jalur pegunungan muda Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Itu adalah kondisi geologis ASEAN. Jadi kondisi geologis ASEAN akibatnya menyebabkan ada 3, memiliki wilayah dataran rendah, memiliki wilayah dataran tinggi, dan wilayah pegunungan. Karena secara geologis kawasan Asia Tenggara berada di wilayah lempeng-lempeng tektonik. Oke, sekian pembelajaran IPS dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.